ada data sekunder dari rongga mulut yang setara dengan sidik jari dan iris mata. Nah, ketika korban-korban ini ada, tidak semua bisa teridentified dengan sempurna. Karena apa? Karena secara anatomis mungkin saja mereka sudah tidak utuh lagi. Dia berhak sesuai wasiatnya dia mau dikuburkan di mana. Bagi keluarga, bagi anak-anaknya, dengan teridentifikasi si A, itu penting banget. Harusnya saudara kerjakan postmortem mayat. Baru saudara identified ke ibunya, ke ininya. Di kependudukan sama di Kominfo. Tapi saya belum punya izin sampai ke sana. Mungkin Adinda Rini bisa sampaikan. Operasi pencarian dan penyelamatan korban lahar hujan Gunung Merapi diperpanjang. Tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian menyesuaikan waktu berlakunya masa tanggap darurat. Tim Basarnas, maksud kami, memerlukan bantuan berupa alat berat untuk membantu membersihkan jalan dan sebagian masih sulit diakses. Di sisi lain, jenazah juga sudah mengalami pembusukan sehingga pengambilan sidik jari juga sulit dilakukan. Alhasil, tim DPI mengirim sampel DNA 9 jenazah korban dan sampel pembanding orang tua. Hi, welcome back to Don Podcast Too Much, chill space for serious thoughts. And I'm your host, Rini Kawal. Sobat RRI, kita balik lagi di Don Podcast Too Much. Dan satu hal yang mau kita bahas kali ini adalah sesuatu yang menurut aku sangat penting gitu ya. Dan ini kayaknya baru. Tapi nih Sobat RRI, sebelum ke sana, kita tahu ya Indonesia ini adalah negara yang rawan sekali terhadap bencana. Ada gunung meletus, ada banjir, ada gempa bumi, ada tsunami. Nah, kejadian-kejadian ini akan memberikan kerugian secara material dan non-material. Tapi yang lebih menyayat hati ketika ini juga memakan korban. Nah, ketika korban-korban ini ada, tidak semua bisa teridentified dengan sempurna. Karena apa? Karena secara anatomis mungkin saja mereka sudah tidak utuh lagi. Nah, untuk mengetahui si korban-korban ini identitasnya, biasanya para expert itu akan melakukan tes ya, ada tes DNA, ada sidik jari, ada rekam gigi dan segala macamnya. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya ilmu pengetahuan juga berkembang. Nah, ada yang baru, satu cara baru untuk mengidentify korban-korban yang tidak diketahui identitasnya ini. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai Rugae Palatina. Dan Sobat RRI, kali ini barengan sama aku di sini sudah ada Profesor Dr. Gigi Nila Kusuma M. Biomed PBO. Hai Prof. Halo. Cerah banget ya Prof ya. Sama nih, kita sama-sama cerah di kesempatan kali ini. Tapi Prof, tadi aku udah sounding juga soal Rugae Palatina nih sama Sobat RRI. Prof, Rugae Palatina itu apa sih? Karena Profesor Nila ini adalah orang yang memiliki andil di dalam penemuan ini. Gimana Prof? Apa itu Rugae Palatina? Saya boleh lihatkan slide biar boleh Prof, ya, silakan. Lebih mudah untuk memahaminya ya. Silakan. Rugae Palatina slide. Sebetulnya itu bentuk anatomi yang biasa ada di mulut kita. Mungkin Rini boleh coba langit-langitnya dibuka, kemudian digeser dengan lidah. Ada kerutan? Betul di sini. Nah, itu namanya palatum ya, di palutum durum bagian depan. Ada kerutan itu jaringan fibrosa, jaringan ikat dia. Jadi karena dia jaringan ikat, dia cukup kuat dibanding jaringan seperti gusi, bibir. Nah, belum lagi letaknya tertutup ya. Betul. Sama tulang rahang, sama kranium. Biasanya dalam identifikasi dan di data kependudukan kita menggunakan sidik jari. Betul. Morfologi gigi belum biasa di Indonesia. Iris mata. Kalau kita bikin EKTP biasanya diminta sidik jari dan iris mata. Sayangnya kedua alat identifikasi yang ada di tubuh kita itu, dia rawan pas bencana itu kena benturan. Misalnya tsunami, banjir. Tentunya mayat kena benturan batu, pohon, hingga sidik jari susah diidentifikasi. Mata juga kena benturan rusak. Rugae Palatina ini karena terletak di dalam rahang dan di dalam kranium, itu secara teorinya pada kebakaran 700 derajat Fahrenheit
tidak terjadi kerusakan. Mayat sampai 7 hari kematian juga nggak rusak. Jadi tempatnya terlindungi sehingga kami mempelajari sistem identified-nya hingga apabila DNA mahal dan peralatannya tidak ada data sekunder dari rongga mulut yang setara dengan sidik jari dan iris mata untuk menyatakan ini korban A. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi karena letaknya itu tertutup ya Prof ya? Terlindungi tempatnya. Terlindungi dan kalaupun di 700 Fahrenheit tadi ya Prof ya, itu bakal aman. Itu masih tetap aman. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Iya. Nah, kalau dibilang efektif, sepertinya jadi lebih efektif dari yang lainnya gitu ya Prof ya? Biasanya identifikasi korban A kita nggak menggunakan satu metode. Hingga ini metode yang sangat efektif saat korban rusak. Nggak bisa lagi data-data dari jaringan yang lunak tidak mensupport untuk menyatakan korban A. Kita cari metode identifikasi yang lain seperti itu. Oke, jadi ini merupakan satu proses identifikasi juga yang bisa menunjang gitu ya Prof ya, yang akan lebih mendapatkan hasil yang lebih akurat nantinya gitu untuk identifikasi para korban. Tapi ini Prof, kalau misalkan kita ngomongin soal penelitiannya dulu deh Prof gitu ya. Nah Prof, kenapa mungkin karena basic ilmu Prof Nila kan memang di gigi dan mulut gitu. Nah, tapi Prof, kenapa pada akhirnya ini bisa nih untuk identifikasi korban? Apa Prof yang berbeda dari bagian itu? Boleh kita ceritain sedikit ya. Silakan. Tolong slide-nya Mas. Ya, ini metode secara teori yang gambar langit-langit kita. Di awal penelitian pada tahun awal 2017, kami mencetak rahang seperti gambar ini, kemudian diisi dengan semen. Ini metode yang sangat konvensional. Jadi kita cetak dengan bahan seperti permen karet seperti itu. Kemudian ini hasilnya. Kita identified semua bentuk kerutan dari jaringan fibrosa tadi. Kita lihat, kita identified apa sih modelnya. Kemudian berkembang slide. Ini kami sudah menggunakan sebelum ini ada foto, kemudian kita gambar juga. Ini sudah pakai scanner 3 dimensi. Tahun ini kami sudah menggunakan scanner. Kenapa kami menggunakan 3 dimensi? Karena dari gambar ini coba bisa dilihat pada ini ada beberapa suku jumlah ratusan yang telah kami kerjakan. Begitu lebih jelas dan nyata begitu kita menggunakan digital dentistry di sini. Dan selanjutnya dari hal ini kami juga sudah menemukan kekhasan beberapa suku. Hingga sebetulnya jika kami punya kesempatan, kami ingin semua suku bangsa di Indonesia, kesukuan, kekhasan sukunya kami ingin mempunyai itu. Sampai saat ini kami baru mengidentifikasi 4 suku. Minang, Nias, Karo, dan Batak. Oke, jadi ternyata di setiap suku itu berbeda ya Prof ya? Ada yang sama, tetapi kami menemukan ciri khas tertentu dari kesukuan itu. Dan kami butuh banyak lagi suku untuk membuktikan hal ini. Gitu. Kalau Minang Prof, karena kita orang Minang, yang ciri khasnya apa tuh Prof? Iya, bentuknya ini. Nah, ini kan bentuk standar nih. Ada yang bulat, ada yang lurus, ada yang bergelombang. Tetapi Minang punya bentuk beda banget, tidak ada di gambar ini. Dan memang belum kita publish karena kita lagi memasukkan ke Kemenhumkam sebagai draft paten. Karena kita menemukan ciri khas khusus untuk identified nih suku Minang aja nih yang punya, nggak ada di suku lain. Gitu. Jadi ternyata setiap suku itu juga berbeda-beda, punya pola tersendiri gitu ya Prof ya berarti? Hampir seperti itu. Hampir seperti itu. Dan sekarang baru 4 suku yang ada di Indonesia. Kalau bisa semuanya ya Prof ya, biar bisa kelihatan. Begitu. Biar bisa kelihatan ya. Ternyata itu selain ini berguna untuk memang forensik, untuk keilmuan di bidang kesehatan, tapi ini juga ternyata
ini ya, memberikan kita tentang history juga harusnya gitu ya Prof ya. Ketika itu bisa mengidentifikasi oh ini sukunya ini dengan polanya yang seperti itu gitu. Jadi ini ternyata tidak hanya untuk satu bidang tapi bisa ke bidang-bidang lainnya juga. Luar biasa banget sih Prof. Tapi Prof untuk mengerjakan ini, semua penelitian ini, Prof Nila sendiri habis berapa tahun Prof? Itu dia Adinda Rini, semua peneliti itu tidak menghitung tahun pekerjaannya. Seperti capaian kami pada akhir tahun setelah bertahun-tahun dari seluruh hubungan keluarga, apabila ayah ibu punya anak laki-laki perempuan, dari semua sampel yang kami kerjakan, seorang ibu itu kemiripan identifikasinya kepada anak perempuan. Jadi you are like your mother. Yeah. Seperti like itu. Like my mother. Iya. Like mother, like daughter gitu ya. Iya, dibanding seorang ayah ke anak laki-laki atau ke anak perempuannya. Gitu. Ternyata genetik ibu kalau dirugut tuh kuat banget ya buat kemiripannya. Hampir seperti hukum Mendel harusnya 50-50. Tetapi kita bisa mendapatkan ibu itu menurunkan sangat banyak ke anak perempuannya. Oke, ternyata begitu ya. Bonding antara ibu dan anak perempuan. Kenceng banget ternyata. Kenceng banget ternyata ya. Prof, Jadi ya. nggak boleh durhaka. Nggak boleh durhaka. Lo ingat sahabat RRI, jangan durhaka sama ibu. Oke deh, tapi nih Prof mengingat kalau sekarang kan sudah ada scanningnya berarti ya Prof ya untuk bisa menentukan itu. Nah kalau dibandingkan dengan metode-metode lainnya berarti ini lebih cepatkah prosesnya atau bagaimana Prof? Jadi alat scanning itu prosesnya cepat, 15 menit. Sampai tahun lalu kami masih menggambarnya seperti ini. Masih pakai aplikasi biasa. Tetapi sampai akhir tahun ini kami mencoba aplikasi itu bekerja sendiri seperti kalau kita punya big data. Kita masukkan nomor induk ke pegawai ke pendudukan. Apabila datanya masuk hingga keluar nih pakai AI. Tahun ini kami mengerjakannya seperti itu. Tapi kalau ada mayat A, terus kita scanning, keluar nih datanya. Ini korban A. Data kependudukan ini, alamat ini. Jadi akurasinya kita lebih tinggikan pada tahun ini. Oke, jadi itulah tandanya perkembangan dari ilmu pengetahuan itu ya Prof ya. Kalau awalnya tadi Prof Nila bilang tuh dari yang kayak cetakan permen karet. Nah sekarang sudah bisa di scanning dan tahun ini insya Allahnya bisa AI gitu ya. Insya Allah. Prof ya, dan jadi itu bisa lebih memudahkan juga gitu. Nah tapi ini Prof yang menjadi permasalahannya kan kalau misalkan identifikasi mata ataupun sidik jari kan itu memang sudah ada datanya ya gitu loh Prof. Maksudnya kita bikin KTP, bikin SIM itu ada. Nah kalau Roge kan tidak seperti itu Prof. Nah itu gimana Prof? Sebenarnya dengan podcast ini ya, saya berharap ada pemerintah, ada instansi yang sudah memiliki server, kami bisa bekerja sama untuk memasukkan ke big datanya supaya kita jadi pilot project persiapan disaster yang holistik. Apabila Pak Wali Kota dengar, tolong ya Pak Wali Kota, kita diizinkan masuk ke server lewat petugas hingga hasil scanning penduduk kita masukkan ke sana. Jadi identifikasinya bisa dari data primer sampai data sekunder semua ada di sana. Hingga saat disaster terjadi kita bisa dengan cara cepat mengidentifikasi ini korban apa. Oh gitu. Jadi harapannya ya Prof ya. Sangat berharap gitu karena gimana pun ketika adanya bencana kita semua pasti tidak ada yang sesiap itu gitu, pasti kaget semua. Tapi dengan adanya server atau bank data yang kita punya mengenai Roge ini gitu ya. Nah jadi kita bisa identified gitu ya Prof ya. Apalagi kalau di Padang sendiri kan kita punya pengalaman gempa 2009 gitu ya Prof ya. Jadi seperti yang aku sounding di awal tadi Sobat RRI bahwa daerah kita itu memang sangat rentan terhadap bencana gitu loh ya. Oke deh Prof, tapi kita balik lagi ke Roge Palatida ini gitu. Nah Prof mengerjakan semua ini penelitian ini dan menentukan polanya juga gitu. Nah itu tuh dibantu oleh berapa banyak orang Prof sampai bisa
Oke, kita mendapatkan kesimpulan ini. Saya rasa yang masuk ke dalam grup ini sudah lebih 60 orang. Karena timnya harus betul-betul menjaga data, konsentrasi. Tentunya juga harus sehati ya, satu visi. Bagaimanapun dalam pekerjaan ada kesalahan, ada kepanikan, ada data hilang, hingga kita harus ulang lagi turun lapangan. Jadi saya berterima kasih kepada tim saya yang sangat solid ya, dan betul-betul visi kami sama. Betul-betul ingin membantu bahwa semua pekerjaan ini bukan hanya ada di komputer kami atau di Scopus yang telah kami publikasikan, tapi kami ingin menyentuh ini berguna buat masyarakat, membantu masyarakat. Kira-kira Adinda Rini tahu nggak kenapa penting banget kita identifikasi? Kenapa tuh Prof? Sebenarnya kalau ada korban A, maksudnya kita nggak kenal nih, kita umumkan dengan waktu tertentu, kita taruh di kulkas, misalnya kalau di Padang di Rumah Sakit M. Jamil ya. Betul. Setelah fasenya habis pasti kita kuburkan. Coba bayangkan kalau korban A ini memiliki anak, saudara laki-laki, perempuan, ayah, ibu, kasihannya mental keluarga itu kehilangan tanpa dapat data. Jadi seorang mayat itu, satu korban itu, dia berhak mendapat penguburan yang layak. Makanya dia penting banget diidentifikasi. Dia berhak sesuai wasiatnya dia mau dikuburkan di mana. Bagi keluarga, bagi anak-anaknya, dengan teridentifikasi si A, itu penting banget. Jadi bisa dikeluarkan surat akte kematian dari kependudukan. Betul. Dan itu penting buat dia izin sekolah, trombo keluarga bahwa dia bukan anak hilang, tetapi betul turunan dengan kematian kejadian ini. Begitu juga tentang hak waris. Jadi sebetulnya identified itu nggak seringan yang kita bicarakan ya. Sangat berguna bagi kita, walaupun kita meninggal, hak dari turunan kita, lingkungan kita berhak tahu ini si A sudah kita kuburkan di sini dan itu beneran dia. Secara mental pasti semua keluarga bisa menerima, bisa mendoakan bahwa si A memang sudah selesai dengan urusan dunianya. Tetapi kalau misalnya ada sebuah korban hilang 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, saya rasa membuat sebuah mental keluarga down ya. Betul. Rindu, dendam, dan gak jelas gitu hilangnya gimana. Nah, seperti itulah pentingnya identified. Oke, jadi memang pentingnya itu untuk mengetahui siapa ini korban ini, Yes. karena mereka juga punya hak gitu ya Prof. Iya. Ya? Karena mereka juga punya hak gitu. Jadi jangan sampai nih kita merasa bahwa oh jiwa ini nggak sepenting itu. Nggak boleh. Semua ada ukurannya, ada parameternya. Nah, itu Kita dia. nggak boleh anggap enteng. Nah, itu dia. Kita nggak boleh anggap enteng gitu Iya. sahabat RRI. Makanya butuh identified. Iya. Nah, seperti itu. Tadi Prof Nila jadi pas off air ya sempat cerita juga tentang pengalaman beliau yang tidak mengenai pasien ya, Iya. Prof ya. Mengenai pasien Prof Nila yang Pernah kami kubur dan datanya kita nggak tahu. Dan minta maaf, kita tahu agamanya A, tapi karena tidak pernah ke rumah ibadah A, pimpinan di sana tidak mau mendoakan. Kita pergi ke B, ya nggak mungkin, dia bukan Islam. Amazing, itu pengalaman saya yang sangat menyedihkan waktu dinas di sebuah rumah sakit. Ternyata ada mayat yang dikubur tanpa nama. Oke. Jangankan untuk didoakan, dikubur aja yang hadir waktu itu kita and driver ambulan. Aduh, sedih Wah, banget. sedih banget sih itu ya. Itulah mungkin juga itu jadi salah satu latar belakang kenapa Prof Nila yaudah nih kita cari caranya untuk identified nih Iya, gitu ya. minimal kalau dia meninggal kita scanning, kita simpan. Kan biasanya tetap ada KTP di mayat ya atau apa. Jadi mungkin kita punya daftar big data orang-orang hilang. Suatu hari turunannya Betul. punya data apa, kita bisa kasih tahu, oh ternyata papa kamu dikubur di sini nak. Waktu itu kita nggak tahu. Mungkin 5 tahun lagi jadi tahu. Itu saya rasa melegakan bagi seorang anak ya.
dia tahu. Betul. Dan itu juga melegakan untuk keluarga tentunya gitu ya. Dan juga untuk si korbannya gitu. Tentunya Tentunya ada seperti ya, anak Prof, yang ya. akan mendoakannya ya. Betul. Jadi itulah kenapa pentingnya gitu Identified. ya. Identified itu kenapa penting gitu loh Sobat RRI. Who you are. Iya, who I am, siapa aku. Jadi itulah kenapa pentingnya gitu ya. Tapi ini Prof selama menjalankan penelitian ini gitu yang memakan waktu yang cukup lama, ada halangan-halangan yang Prof rasakan Banyak nggak? banget. Ini curhat nih. Iya. Dulu waktu saya membawa tim turun lapangan ke Payakumbuh, waktu itu saya ambil satu kampung. Kebetulan mantan dekan FK yang lalu, Prof. Apri, saya nginep di rumahnya. Saya mengambil ke sana karena waktu itu mengambil data suku Minang dan saya sudah turun lapangan sebelum itu. Di sana perkawinan hampir suku Minang murni. Suku Minang murni ini diukur dengan apabila seorang anak, ayah ibunya Minang, kemudian kakek neneknya Minang, nggak bercampur. Di desa itu banyak, saya turun lapangan. Sudahlah bahan cetaknya susah ngumpulinnya karena dari bahan saya udah kesusahan ya. Pas kita turun lapangan menyebar dong isu di kampung itu. Iya. Pas saya pergi ke kedai, baru masuk kedai, itu anak mudanya langsung lari. Wih, itu dokter itu mau ngapain kita? Langsung lari. Saya nggak tahu sedih, nggak tahu tersinggung. Saya duduk di teras rumah penduduk, ada nenek-nenek yang datang. Nak, kenapa? Saya tanyain, Bu, gimana cara komunikasi sama anak muda di sini? Saya sedih banget, kayak saya wabah. Begitu datang, lari. Langsung lari ya, langsung kabur. Iya, seakan-akan mau disakitin. Padahal waktu itu kita masih pakai sistem mencetak dan itu wangi loh, wangi stroberi. Tapi penduduk kita kurang paham ya maksudnya kita ngapain. Nggak akan sakit, non-invasif. Iya betul. Nah, waktu kita masuk ke scanning ini kan sudah digital ya. Kemarin kita turun lapangan lagi tuh di Mandailing, di Pasaman sana. Penduduk juga bingung, ini alat apa? Bersinar, nanti sakit, nanti panas, waduh. Hal-hal seperti itu sebetulnya punya tekanan sendiri ya. Oke, jadi untuk mengambil sampel itu saja ternyata Luar biasa. luar biasa perjuangannya, effortnya luar biasa ya Prof ya. Kena tombak hatinya. Sedih. Aduh, berdarah-darah tuh hatinya. Karena mungkin kurang paham juga Ketidaktahuan. dan ketidaktahuan juga terhadap apa yang akan kita lakukan gitu. Dan mungkin pas dapat infonya ada dokter nih. Oh, jangan-jangan kita mau disuntik, jangan-jangan kita tuh, mau langsung lari. Lari, jangan mau gitu ya. Dan juga ternyata ketika itu semua dilalui dan dapetin hasilnya jadi indah ya Prof ya. Sebenarnya ini hak kita pribadi ya. Andai Adinda Rini minta scanning sama saya, terus saya kasih dalam flash disk, simpan di rumah, hingga semua keluarga kalau ada kecelakaan punya base data bahwa ini benar anak saya namanya Rini gitu. Ke kasus hukum, pembuktian itu penting. Apalagi kalau pemerintah support, ini dimasukin ke server pemerintah. Supaya kita nggak banyak uang terbuang. Nah, kan pemerintah sudah punya server. Server ini kan butuh perawatan. Jadi ya masukin aja datanya ke situ, ke big data. Iya, jadi itu kalau misalkan masuk di big data juga, jadi nambah ini juga sebenarnya Prof ya. Nambah data dan juga kemudahan untuk pemerintah itu sendiri gitu. Ketika sesuatu terjadi, ya udah nih kita tuh punya beberapa metode dan nah ini ada nih datanya gitu. Niat kami membantu seperti itu hingga sebuah pelajaran, sebuah teori bukan hanya diadop oleh mahasiswa di kampus, tapi masyarakat terbantu, pemerintah terbantu. Terus terang waktu saya bicarakan ini dengan Kepala RRI, Bapak Pak Yuliat. Iya, Bapak nanya, Prof butuh dana berapa? Sebetulnya ini bukan masalah biaya, tetapi butuh kesepakatan kita satu visi membuat big data untuk Sumatera Barat atau Kota Padang atau instansi. Saya ditawarin RRI, jadi dari RRI Kota Padang akan kita buatkan big datanya hingga sudah ada server yang menyimpan. Saya rasa kalau ada instansi-instansi lain yang mau
apalagi pemerintah, alhamdulillah sekali. Oke. Supaya menjadi big data dan kita lihat gunanya di masa depan. Oke, mungkin sekarang tidak banyak yang tahu ya Prof ya, tapi di masa depan who knows? Karena itu akan sangat berguna sama dengan penemuan-penemuan di masa lalu yang mungkin dulunya nggak begitu di TRG. waro gitu ya. Tapi sekarang ternyata itu menjadi penting gitu Iya. loh. Tapi Prof, dari pengalaman Prof untuk korban itu pernah ada kasusnya nggak Prof? Maksudnya itu memang mengujinya dengan metode ini, Ruge, ya? pertanyaan Nadinda ini sama waktu saya showing presentasi ini di Hong Kong. 2016 saya sudah presentasi ini. Artinya jauh sebelum buku 2017 saya sudah mengerjakan ini. Waktu itu seorang dokter menanyakan ke saya, harusnya saudara kerjakan postmortem mayat. Baru saudara identified ke ibunya, ke ininya. Saya bilang, saya akan melakukannya apabila perizinannya saya dapat. Karena tentu kalau itu berurusan dengan mayat, itu bagian dari kepolisian dan saya belum masuk ke tim itu. Saya baru bergabung di Forensik Nasional, bagian odontologi forensik, dan itu kerja tim. Jadi nggak boleh kita masuk aja, harus perizinan. Oke, gitu. Jadi ini masalah perizinan jadinya gitu Iya. ya Prof ya. Karena kan data mayat ya. Oke, jadi nggak bisa ujuk-ujuk nih, ada nih udah coba aja ya gitu. Nggak bisa boleh. nggak boleh. Tetap harus ada izinnya dulu gitu ya Iya. Prof ya. Oke. Jadi memang harus melalui banyak banget ya Prof yang harus dilalui untuk penelitian ini. Iya, sebenarnya pas Bapak pimpinan RRI begitu tertarik, saya ceritakan, saya sudah merasa bersyukur ya, karena selama ini semua riset ini terdata di komputer, di Scopus, tetapi ke masyarakat belum sampai. Hingga saya rasa lewat podcast ini kami mulai mensosialisasikan kegunaannya supaya bisa kita gunakan pada lokasi-lokasi dan kondisi tertentu yang membutuhkan. Oke, jadi nggak seburuk itu juga gitu loh ya Prof ya, untuk masyarakat ketahui gitu ya. Iya. Sebenarnya metode ini tuh bukan metode yang akan menyakiti kita juga, akan merugikan kita juga, tidak. Malah ini akan menguntungkan kita gitu. Iya. Dengan kemudahan-kemudahan ini, walaupun memang perjuangannya lumayan gitu ya kalau dengerin ceritanya Prof. Karena aku sendiri tuh penasaran juga awalnya dengan Ruge ini apa ya gitu. Terus aku cari ternyata bukunya aja tuh dirilis 2017, udah 8 tahun yang lalu. Iya. 8 tahun yang lalu. Nah, penelitiannya pasti jauh sebelum Iya. itu. Sampai sekarang 2025 dan Prof Nila dan teman-teman masih berjuang juga nih agar metode ini juga bisa diterima dan bisa diterapkan gitu ya Prof ya. Tapi Prof, kalau dari Prof sendiri nih kan ada kesulitannya, ada hambatannya juga untuk melakukan penelitian ini. Dari Prof sendiri ada nggak momen-momen kayak ya udah aku kayaknya nyerah aja deh, ini terlalu lama dan tidak disupport dan segala macam gitu. Ada nggak Prof momen seperti itu? Secara individual sifat itu nggak ada sama saya. Bagi saya pribadi dan selalu saya tularkan ke tim, apabila ada halangan, kita jump dari halangan. Jumping. Kalau enggak, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti pertolongan itu datang. Jadi saya kebetulan ya, saya dilahirkan dari keluarga yang tidak ada kalimat menyerah. Jadi menjadi karakter gitu. Malah kalau ada halangan sih jadi penasaran. Kalau dibully dan diketawain kayaknya itu gak sepenting itu. Bagi saya gak apa-apa. Gak apa-apa. Sampai suatu hari kita bertemu dengan para profesionalisme. Saya pernah bicarakan ini dengan salah satu tim ahli forensik sahabat saya. Waktu itu beliau lagi di Amerika dan kita Zoom. Saya ceritakan. Beliau apresiasi. Dan untuk ukuran Indonesia beliau sudah ternama ya di odontologi forensik. Jadi mungkin kalau ada halangan tidak diterima itu hanya bagian dari proses dan karena belum tahu aja kali. Ya, oke, berarti tuh emang ini ya pantang menyerah, Prof. Iya. Berarti harusnya anak muda sekarang begitu. Anak muda begitu, ya ampun. Tadi tuh udah berapa quotes kita hari ini ya dari Prof Nila ya. Jadi itu kita pantang menyerah juga karena ini aja mau makan bertahun-tahun masih dikerjakan gitu ya, Masih. Prof ya. Karena makin dikerjain tuh makin penasaran. Kayaknya ini kok belum
Kok ini belum? Oh ini harus lebih banyak nih datanya. Memang begitu kalau meneliti. Tapi ada nggak Prof ketika diteliti nih niatnya mencari A nih, tapi ketemu B, ketemu C, ketemu D gitu? Ketemu. Itu yang akhir tahun kemarin kita ngambil di antara 400 data itu. Kita dapat model-model identified khusus kesukuan. Jadi suku Minang tuh modelnya nggak ada di suku Nias. Suku Batak Karo nggak ada di suku Nias dan suku Minang. Saya bilang, wow, pantesan Islam bilang ikrak. Harus baca. Pas kita kerja itu selalu ada kemajuan. Setiap maju, setiap ada lagi riset, ada lagi kemajuan. Makanya saya pikir secara keilmuan kita nggak pernah berhenti deh. Mau disupport, nggak disupport, diterima, nggak diterima, kita akan kerjakan terus. Kita sangat yakin suatu hari akan ada tim yang paham begitu pentingnya sebuah kode memang sudah diciptakan Allah. Begitu terlindungi di rongga mulut dengan jaringan yang kuat, tidak gampang rusak, tapi selama ini kita abaikan. Oke, jadi luar biasa semangatnya Prof. Inilah ya, kayaknya ini menyebar ke seluruh ruangan ini ya. Kita juga harus semangat nih di bidangnya masing-masing gitu loh Sobat RRI. Dan bukti nyatanya Prof Nila dong. Masih tetap melakukan penelitiannya sampai sekarang. Tapi ini Prof, kan kalau untuk mengidentifikasi Ruge ini tentu kan ada pola-pola yang berbeda. Tapi aku mau tanya juga ini mengenai anak-anak dan dewasa. Apakah ada perbedaannya Prof? Karena anak-anak kan mungkin masih dalam tahap tumbuh-kembang. Ya betul. Nah itu apakah ada perbedaannya Prof atau gimana? Selama ini setelah usia anak 15 tahun baru kami lakukan. Karena di fase itu anak-anak masih tumbuh, ada perubahan sedikit saja. Jadi itu berarti memang yang diuji itu di umur 15 tahun gitu ya? Kecuali pasien itu pernah melakukan operasi rahang atau tindakan yang ekstrim lainnya, itu merubah pola Ruge. Itu nggak berhasil. Artinya pada identified orang yang operasi rahang, bekas operasinya lah yang kita jadikan, oh ini beneran korban B. Karena kan kita nggak operasi rahang. Iya betul. Artinya bekas sisa luka, ya kan? Itu sudah menjadi identified kekhasan beliau. Seperti itu cara identifikasi. Oh gitu. Jadi beda ya Prof ya, kalau orang udah operasi itu akan ada bekas lukanya gitu. Iya. Dan si Rugenya udah nggak seperti semula. Kalau Rini saya tusuk kan luka tusuknya nggak hilang. Iya berbekas sama kayak luka di hati. Berbekas. Dalam ya. Dalam itu Prof, dalam. Oke deh. Nah tapi Prof untuk penelitian ini untuk Ruge Palatina juga. Nah untuk mengidentifikasi korban gitu. Ini ada ininya nggak sih Prof? Ada cara-cara yang memang harus disiapkan dari kita sebagai orang yang akan diidentifikasi gitu. Maksudnya dari korban atau ada sesuatu yang harus di apa gitu? Sebenarnya selama ini pas kami turun lapangan ya, pasien cuma disuruh berkumur dengan Aquades, kita keringkan langit-langitnya, kita mulai cetak atau scanning. Easy. 15 menit selesai. Oh gak ada yang gimana-gimana juga ya Prof? Enggak sakit, non-invasif. Tapi ya itu karena masyarakat perlu dijelasin satu persatu supaya paham. Ada yang menolak juga. Di situ sih rasa sedihnya. Sedihnya karena ditolak gitu ya Prof ya. Terus kami belum dapetin server untuk menyimpan data sebesar itu. Saya sih berharap kalau RRI punya server, ayo kami scanningkan. Kalau UNAN, karena saya bekerja di UNAN, punya server, saya diizinkan oleh atasan untuk menggunakan server hingga semua yang terlibat di UNAN, big datanya sudah ada. Begitu juga dengan Pak Wali Kota pasti udah punya server dong. Harusnya udah ya. Harusnya ada. Punya di kependudukan ada. Saya sudah cek. Ada server itu di kependudukan sama di Kominfo. Tapi saya belum punya izin sampai ke sana. Mungkin Adinda Rini bisa sampaikan. Pak Wali. Tolong Pak Wali Kota Padang. Tolong Pak Wali ya. Boleh lah ya. Tapi ini kalau untuk di kampus sendiri itu untuk sivitas akademikanya saja atau sampai ke mahasiswanya juga? Baru akan saya urus izin sama Pak Rektor.
Saya nggak tahu diizinkan yang mana. Karena kan server itu ada kuotanya ya. Betul. Oke, ada limitnya juga berapa Iya. gitu. Oke. Karena kalau servernya disewa, saya rasa jadi kemahalan. Karena sewanya saya cek 10 sampai 15 juta setiap bulan. Artinya kalau kita nggak bayar sewanya, datanya hilang dong. Oh iya, betul. Udah secapek itu kita men-scanning, membuat data. Jadi harus yang permanen ya disimpan. Iya, betul. Ada perawatan supaya data itu nggak hilang dan nggak rusak. Nah, itu dia. Jadi memang butuh effort lagi gitu ya, Iya dong, Prof ya. butuh bantuan. Butuh bantuan dan effort dan support juga pastinya. Yes. Oke deh. Oke deh, Prof. Dari Prof Nila sendiri nih, kalau misalkan ya banyak ini kan, Prof juga sebagai seorang dosen tentunya gitu, dengan mahasiswa kayak, Prof emang sepenting itu ya gitu. Kalau ada orang yang underestimate padahal dari bidang yang sama gitu, orang-orang yang harusnya mengetahui bahwa ini tuh penting gitu. Cara menjelaskannya itu gimana, Prof? Sebenarnya itu biasa dan sudah terjadi. Oh, udah terjadi. Sudah Curhat dong. lagi, Prof. Sebut orangnya nih, jangan dong. Enggak. Jadi kalau ada sebuah bulian atau tidak diterimanya sebuah teori, sebenarnya balik ke orang itu. Karena dia kurang ikro. Baca dong. Fahamin. Kalau nggak paham, belajar dengan ahlinya supaya bisa paham. Jadi pada para generasi muda, kalau boleh saya sampaikan, sebaiknya kalau mendengar sebuah info, kita konfirmasi, lihat akurasi datanya. Kemudian baru bisa mengambilkan kesimpulan. Jangan seperti rumor ya, dibilang B, semua langsung ngomong B+, langsung tahu tuh tentang itu. Nggak elok ya begitu ya. Oke, jadi memang harus konfirmasi, apalagi untuk ilmu pengetahuan gitu ya, Prof. Wajib. Itu wajib. Oke, tapi Prof, aku tuh sempat lihat ini juga, selain melihat bukunya Prof Nila, jadi kemarin itu aku juga sempat ngeliat kayaknya itu bukan latar belakang juga sih, mungkin base knowledge-nya dulu sebelum Prof melakukan penelitian ini, kayak ada beberapa teori yang disusun seperti itu. Apa itu belum latar belakang kayaknya waktu itu. Dan ada beberapa teori di sana aku lihat. Banyak sekali teorinya gitu. Prof, ternyata untuk melakukan satu penelitian emang sebanyak itu harus kita cari gitu. Iya. Latar belakangnya. Kita nggak boleh ujuk-ujuk mengerjakan sesuatu kalau nggak ada basic ilmunya. Jadi dasar awalnya itu waktu awal mau memeriksa DNA, keterbatasan alat dan biaya. Jadi kita cari apa lagi secara odontologi forensik di tubuh ini yang bisa permanen memberikan data. Biasanya gigi karena bagian tulang terkuat, itu kuat tuh akurasinya. Nah, sidik jari sama iris mata, kalau kita ke imigrasi, kita keluar ke Malaysia aja deh, kan dicek tuh semua di sidik sama mata. Itu awalnya. Saya pikir ini pasti ada di rongga mulut yang non-invasif lainnya yang perlu kita data dan bisa menyatakan sebuah identifikasi. Oke, jadi awalnya dari situ, tapi tetap ya Sobat RRI ini juga kita tuh banyak quotes kayaknya hari ini. Prof, untuk melakukan sesuatu itu memang harus ada basic knowledge-nya dulu gitu. Tidak hanya mengenai ilmu pengetahuan Sobat RRI, tapi juga apapun yang akan kamu lakukan harus tahu dulu basicnya tuh apa, basic knowledge-nya seperti apa gitu ya. Dan karena waktu aku ngelihat itu Prof, kan aku ngeliat bukunya Prof Nila ya, jadi pas aku lihat, oh gini ya, oh gini. Terus tapi pas aku lihat basic ininya dulu, basic knowledge-nya dulu gitu, dari teori A, teori B, teori C. Oh banyak ya, oh ada lagi nih gitu. Ternyata harus begitunya gitu loh untuk sebuah ilmu pengetahuan juga gitu. Oke deh Prof, tapi ini ternyata Prof nggak berasa juga obrolan kita nih udah lumayan panjang juga, udah lumayan banyak juga yang kita dapatkan dari Profesor Nila. Tapi sebelum kita close, Prof disampaikan dulu Prof, apa nih harapan Prof untuk penelitian ini selanjutnya untuk Ruge Palatina? Saya mewakili seluruh tim, sangat berharap support dari pemerintah supaya kita membuat sebuah pilot project dalam menyiapkan
Padang khususnya sebagai tempat disaster, sebuah penyiapan big data dalam menyiapkan bagaimana Kota Padang siap secara holistik dalam segala hal, bahwa saat disaster terjadi kita sudah punya bank data. Ini korban. Hingga kalau yang tidak masuk ke bank data kita, mungkin orang yang sedang datang berkunjung ke Kota Padang, kalau servernya masih oke, korban tetap kita scanning, kita simpan. Apabila suatu hari keluarganya datang, mungkin bisa di-identified ulang. Seperti itu. Ini sebetulnya metode cara cepat memilah korban di saat disaster datang. Kalau korbannya cuma 1, 3, itu mudah ya. Semua tim turun, foto, cetak apa. Tapi kalau korbannya 200.000, apa yang harus kita kerjakan? Memilah laki-laki, perempuan dulu, ya kan? Betul. Nah, seperti itu sih konsepnya. Kami sangat berharap pemerintah bisa menerima usulan kami hingga kita bisa membantu, bukan hanya jadi jagoan kampus, tetapi berguna bagi masyarakat. Oke, kita doakan ya Sobat RRI, semoga harapannya Prof Nila juga dan harapan kita semua bisa terwujud juga gitu. Karena ilmu pengetahuan memang sejatinya digunakan akhirnya untuk ada implementasinya di masyarakat, bukan hanya sekedar untuk bahan buku dan juga bahan diskusi kampus gitu ya, Prof ya. Harusnya ini memang dirasakan langsung oleh masyarakat luas gitu. Dan kita doakan nih semoga Prof sehat selalu. Amin. Dan penelitiannya juga jalan terus gitu. Dan nanti ada yang baru lagi dengan penelitiannya Prof Nila, dan terus yang pastinya nanti bisa punya bank data sendiri gitu harapannya. Alhamdulillah. Semoga Allah Amin. Yeah. Oke deh, tapi nih untuk Sobat RRI yang kayaknya masih pengen tahu nih Prof, mau ngobrol sama Prof juga. Prof, masalah gigi saya kayaknya bukan di Roge atau di yang lainnya, gimana ya Prof? Gitu bisa ketemu Profnya di mana? Tadi ada slide ya, saya siapin. Silakan datang ya seluruh masyarakat. Kita punya klinik di Pawah itu di MH Tan nomor 5A. Ada kontak personnya di sini di slide terakhir. Silakan hadir. Kita buka di sana dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Kasuma Dental Clinic. Ini nomor teleponnya, nomor telepon saya sama nomor telepon Dokter Gigi Dinda. Kita di sana ada berenam dokter gigi yang standby. Mudah-mudahan kami bisa membantu masyarakat dalam pergigian ya dan seluruh rongga mulutnya. Ya, oke, jadi bisa langsung datang ke sana aja ya Sobat RRI ya. Kalau mau ketemu sama Prof Nila, dan ada dokter-dokter lainnya juga di sana yang bisa membantu pastinya ya. Oke deh, Prof, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sama kita di kesempatan kali ini. Sukses selalu Prof. Semoga harapan-harapannya Prof Nila juga bisa terwujud, dan pastinya nanti kalau ada yang baru lagi dari penelitian ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Prof. Kita update lagi informasinya untuk masyarakat. Oke deh Sobat RRI, jadi obrolannya kita cukupin sampai di sini dulu. See you next time. Tetap di Don't Podcast Too Much, Chill Space for a Serious Thoughts. Bye. Bye. Welcome to the show.